Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Melisha Apriliani dengan NIM akhir 199 dari kelas statistik 2I. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai cara pengaplikasian Smart PLS, yaitu kita menggunakan 3 variabel. Di sini 3 variabel independennya yaitu variabel independen yang pertama ada live streaming yang kita asumsikan sebagai X1, ada sales promotion yang kita asumsikan sebagai X2, ada online custom review yang kita asumsikan sebagai X3, kemudian ada variabel mediasi yaitu trust yang kita asumsikan sebagai Z. Kemudian ada variabel dependent yaitu purchase intention yang kita asumsikan sebagai Y. Jadi di sini juga saya sudah membuat 10 hipotesisnya, yaitu yang pertama, H0 diduga variabel live streaming tidak berpengaruh signifikan terhadap review purchase intention. H1 diduga variabel live streaming berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention. H0 diduga variabel sales promotion tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase intention. H2 diduga variabel sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention. H0 diduga variabel online custom review tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase intention. H3 diduga variabel online custom review berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention. H0 diduga variabel trust tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase intention. H4 diduga variabel trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention. H0 diduga variabel live streaming tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel trust. H5 diduga variabel live streaming berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel trust. H0 diduga variabel sales promotion tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel trust. H6 diduga variabel sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel trust. H0 diduga variabel online custom review tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel trust. H7 diduga variabel online custom review berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel trust. H0 diduga variabel live streaming tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase intention melalui variabel trust. H8 diduga variabel live streaming berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention melalui variabel trust. H0 diduga variabel sales promotion tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase intention melalui variabel trust. H9 diduga variabel sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention melalui variabel trust. H0 diduga variabel online custom review tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase intention melalui variabel trust. H10 diduga variabel online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention melalui variabel trust. Jadi itu adalah hipotesisnya. Kemudian saya sudah menyiapkan data untuk kita aplikasikannya. Ini adalah data yang sudah saya siapkan untuk pengaplikasiannya di Smart PLS. Langsung saja kita klik Smart PLS, pilih New Project, kemudian kita tuliskan, karena ini tugas UAS, kita tulis tugas UAS. Klik Create, kemudian kita pilih Import Data File, kita pilih data UAS satu ini, kemudian jika sudah kita klik Import. Nah, akan muncul seperti ini, kita klik Back, kemudian kita create model, kita ubah model type ini menjadi LSM, kemudian model name-nya kita samakan saja, yaitu tugas UAS. Kita klik save, kemudian di sini kita pindahkan X1, yaitu variabel live stream-nya, kita klik shift panah bawah, kita masukkan semua datanya, kemudian kita pindah ke sini. Kemudian kita ubah arahnya. Kemudian di sini X2 yaitu sales promotion, kita masukkan semua datanya, klik shift panah bawah, kita masukkan semua data X2. Oke, kita pindahkan ke sini, kita ganti dulu, ubah namanya menjadi sales
promotion. Kemudian jika sudah, kita lanjutkan ke data selanjutnya, yaitu X3 atau online customer review. Kita klik shift, panah bawah, kita masukkan semua datanya, kita pindahkan ke sini. Lanjutkan dulu, yaitu ke variabel trust yang kita asumsikan sebagai Z. Kita klik shift, panah bawah, kita masukkan semua datanya, kita pindahkan ke sini. Kita ubah dulu namanya menjadi trust. Kemudian kita masukkan variabel yang terakhir, yaitu variabel dependent yang kita asumsikan sebagai Y, yaitu purchase intention. Kita masukin semua, kita klik, kita ubah dulu namanya menjadi purchase intention. Kemudian kita rapihkan dulu ini supaya lebih bagus, jadi kita akan rapihkan. Kemudian jika sudah rapi, kita klik connection, kita sambungkan yang live streaming ini ke trust, kita hubungkan ke trust, kemudian kita hubungkan sales promotion juga ke kita hubungkan sales promotion yang ke trust seperti ini. Kemudian kita hubungkan juga yang bagian online customer review ini ke trust. Nah, kita hubungkan seperti ini. Kemudian dari trust ini kita hubungkan ke purchase intention. Jika sudah seperti itu, kita sambungkan juga live streaming ini ke purchase intention. Kemudian sales promotion ke purchase intention. Kita hubungkan juga online custom review ini ke purchase intention. Oke, kemudian jika sudah seperti ini, kita klik calculate, kita pilih PLSM algorithm, kita klik start calculation. Nah, jika sudah seperti itu, kita open full report. Kita pilih bagian yang auto loading. Di sini ada bagian auto loading, kita klik. Nah, ini adalah hasilnya. Pada pengujian pertama, yaitu uji validitas. Pengujian pertama yaitu uji validitas konvergen melalui auto loading. Suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai loadingnya berada di atas 0,70. Pada live streaming, seluruh indikator berada dari 0,703 hingga 0,757. Pada sales promotion, auto loading berada antara 0,707 hingga 0,796. Bisa dilihat pada bagian ini, yang ini merupakan 0,07, yang di sini merupakan 0,796. Kemudian untuk online custom review memiliki loading tinggi, yaitu antara 0,758 hingga 0,835. Variabel trust berada di rentang 0,767 hingga 0,846 dan purchase intention antara 0,738 hingga 0,45. Karena seluruhnya indikator memiliki nilai di atas 0,70, maka tidak ada indikator yang perlu dihapus. Artinya model pengukuran telah memenuhi syarat validitas konvergen. Berarti ini semua datanya valid. Kemudian yaitu uji validitas konvergen AV. Kita dapat melihatnya pada bagian construct reliability. Kita cari di sini. Nah, ini ada bagian construct reliability dan validity. Kita klik. Nah, ini untuk bagian AV itu ada di sebelah sini paling ujung.
average, varian, extended. Nah, itu merupakan AV-nya. Selanjutnya, kita dapat melihat nilai varian extended atau AV ini. Syaratnya yaitu nilai AV harus lebih besar dari 0,50. Variabel trust memiliki AV tertinggi yaitu 0,665, yang berarti trust mampu menjelaskan sekitar 66,5% varians indikatornya, disusul purchase intention 0,53 dan online custom review 0,44, sales promotion sebesar 0,538 dan live streaming 0,522 menjadi paling rendah, namun keduanya tetap berada di batas 0,50 sehingga tetap dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh konstruk memenuhi validitas konvergen berdasarkan AV-nya. Kemudian ada juga uji validitas diskriminan HTMT. Nah, untuk ini kita bisa melihat pada bagian diskriminan quality. Kita klik ini diskriminan quality, kita akan menggunakan validity diskriminan heteroid monotride ratio atau HTMT. Seluruh nilai harus berada di bawah 0,90. Nilai tertinggi terdapat pada trust dan purchase intention sebesar 0,831. Meskipun tinggi, nilai ini masih di bawah 0,90, bahkan masih di bawah ambang ketat 0,85. Sehingga kedua konstruk tetap dinyatakan berbeda. Hal ini wajar karena dalam model mediasi, trust memang erat kaitannya dengan nilai purchase intention. Hubungan lain seperti online custom review dengan purchase intention 0,652 dengan trust 0,627 dan memenuhi syarat. Sisanya tergolong rendah, misalnya sales promotion dengan online custom review hanya 0,1103. Karena seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,90, maka model dapat dinyatakan memenuhi validitas diskriminan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji reliabilitas. Jadi, tadi kan kita sudah melakukan uji validitasnya. Nah, kemudian untuk melakukan uji reliabilitas, kita perlu mengklik pada bagian konstruk reliability dan validity. Ini kita klik. Nah, kita akan melakukan uji Chromebase Alpha. Setelah valid, kita uji reliabilitas yang pertama adalah Chromebase Alpha dengan syarat nilai di atas 0,70. Purchase intention memiliki nilai tertinggi sebesar 0,924, menunjukkan bahwa konsistensi internal yang sangat baik, disusul online custom review, kemudian sales promotion, dan disusul juga dengan trust, dan terakhir ada live streaming menjadi yang paling rendah, namun keduanya tetap jauh di atas batas 0,70, maka seluruh variabel dapat dikatakan reliable. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas composite reliability. Nah, untuk uji composite reliability ini kita dapat melihat pada bagian composite reliability RHA ini dan composite reliability RHC ini. Keduanya juga sama, harus berada di atas 0,70. Purchase intention kembali menjadi tertinggi dengan nilai RHA-nya itu 0,924 dan RHC-nya itu 0,938. Dan online custom review juga sangat tinggi, yaitu 0,927. Sales promotion memiliki RHA 0,931 dengan RHC-nya ini 0,921. Sementara trust dan live streaming meski paling rendah tetap berada jauh di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh variabel terbukti reliable berdasarkan composite reliability-nya. Uji yang selanjutnya yaitu uji R-square. Kita dapat mengklik ya pada bagian ini
R². Nah, jadi purchase intention memperoleh nilai 0,629 atau 62,9%. Artinya, live streaming, sales promotion, online customer review, dan trust mampu menjelaskan 62,9% variasi niat purchase intention. Sisanya 37,1% dijelaskan faktor di luar model. Nilai ini termasuk moderat. Sementara pada bagian trust memperoleh 0,349 atau 34,9%, yang tergolong lemah, namun tetap menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berkontribusi terhadap pembentukan trust. Selanjutnya yaitu uji F². Kita untuk mengetahui uji F² itu dapat mengklik pada bagian ini. F², kita klik. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Untuk uji F², mengukur besarnya pengaruh tiap jalur, acuannya yaitu 0,02 itu kecil, 0,15 sedang, 0,35 itu besar. Jalur trust ke purchase station memiliki pengaruh paling besar yaitu 0,586. Ini menegaskan peran trust sebagai mediator utama, disusul oleh online customer review ke trust sebesar 0,469 yang juga berkategori besar. Online customer review ke purchase intention sebesar 0,126 tergolong kecil namun mendekati sedang. Sedangkan jalur dari sales, promotion, dan live streaming nilainya kecil hingga sangat kecil. Khusus live streaming ke trust hanya 0,001 dan ke purchase intention 0,012, menandakan kontribusinya hampir tidak berarti. Temuan ini sejalan kekuatan model banyak ditopang oleh online customer review dan trust. Kemudian kita akan melakukan uji model fit. Untuk model fit sendiri kita dapat mencarinya di sini. Nah, ini kita klik pada bagian model fit-nya. Jadi untuk menilai kecocokan model, kita lihat tab model fit. Indikator utamanya adalah SRMR yang ini, yang harus berada di bawah 0,08. Karena nilai SRMR pada model kita sebesar 0,066 baik pada rated maupun estimated model. Karena di bawah 0,08 model dinyatakan fit dan sesuai dengan data. Nilai NFI sebesar 0,738 tergolong cukup fit walaupun sebelum mencapai nilai ideal 0,90. Secara keseluruhan berdasarkan SRMR, model penilaian ini dapat dinilai layak. Selanjutnya, uji analisis predictive relevance atau Q2. Caranya kita bisa langsung mengklik calculate, pilih CVPAT ini, kita start calculation. Jika sudah kita open full report ini, dan kita klik pada bagian live prediction summary-nya ini. Kita klik dulu. Nah, di sini ada hasil dari Q2 predictnya, purchase intention dan trust. Jadi, untuk menguji relevansi prediktif model, kita jalankan PLS predict dan lihat nilai Q2 predict. Jika nilai di atas 0 berarti model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Purchase intention di sini memperoleh Q2 sebesar 0,373, tergolong besar karena di atas 0,35. Artinya model mampu memprediksi purchase intention dengan kuat. Trust memperoleh 0,309, tergolong sedang dan mendekati besar karena keseluruhan model dinyatakan memiliki relevansi prediktif yang baik dan layak digunakan. Selanjutnya yaitu bootstrapping dan path coefficient. Pengaruh langsungnya yaitu jadi kita dapat klik di sini, kita klik calculate, terus kemudian kita klik bootstrapping.
Kita start calculation. Jika sudah, kita open report. Kita pilih path coefficient. Nah, di sini ada kolom tes statistik dan p-value. Jadi, pada tahap terakhir kita uji signifikasi hubungan dengan bootstrapping. Kita dapat mengklik seperti tadi. Kemudian, suatu jalur dinyatakan signifikan bila tes statistik di atas 1,96 dan p-values di bawah 0,05. Online customer review di sini berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention dengan tes statistik 6,701 dan p-value 0,000. Ini adalah pengaruh langsung paling kuat. Semakin baik ulasan, semakin tingginya purchase intention. Selesai sales promotion juga signifikan terhadap T statistik 2,049 dan p-value 0,040. Meskipun pengaruhnya tidak sekuat online customer review. Sementara live streaming tidak signifikan dengan T statistik hanya 0,422 dan p-value 0,673. Artinya, secara langsung live streaming belum mampu mendorong niat beli atau purchase intention sejalan dengan hasil F-square sebelumnya. Kesimpulannya, dari ketiga jalur langsung yang diuji, dua signifikan, yaitu online customer review dan sales promotion, sedangkan live streaming tidak signifikan. Dengan demikian, itu adalah proses pengujian data menggunakan Smart PLS secara ringkas. Seluruh indikator telah valid dan reliable. Model dinyatakan fit dengan SRMR 0,0666 dan memiliki relevansi prediktif yang baik. Hasil utama menunjukkan bahwa online customer review adalah variabel yang paling berpengaruh dan trust berperan kuat sebagai mediator menuju purchase intention. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan karena kita masih sama-sama belajar. Sampai jumpa lagi.